Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Agung Dharma Himawan akan menjelaskan tentang analisis jurnal, bagian diskusi hasil dan pembahasan. Oke, untuk desain penelitian sendiri itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah pendahuluan atau preliminary. Yang kedua adalah pembuatan prototype yang terdiri dari kegiatan self evaluation atau evaluasi diri. Yang selanjutnya expert review atau review para ahli. Selanjutnya one to one adalah review atau meminta pendapat atau melakukan wawancara dengan peserta didik. Yang selanjutnya ialah melakukan dengan kelompok kecil. Selanjutnya yaitu langkah ketiga desain penelitian, yaitu uji coba lapangan. Pada bagian pendahuluan, peneliti melakukan penentuan subjek, kemudian menganalisis materi, relasi dan fungsi, menyusun soal tipe HOTS, dan membuat rubrik penilaian. Pada langkah kedua, yaitu evaluasi formatif atau pembuatan prototype, itu ada 4 langkah yang seperti dijelaskan tadi. Masing-masing langkah yaitu evaluasi diri dilakukan dengan melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu review desain soal HOTS beserta rubrik penilaian. Nah, hasil dari evaluasi diri ini adalah prototipe tipe 1. Prototipe tipe 1 akan dijelaskan seperti ini gambarannya, yaitu soal pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Selanjutnya untuk review ahli itu terbagi menjadi 3 berdasarkan isi, konstruk, dan bahasa. Berdasarkan isi, soal HOTS harus mengukur kemampuan berpikir kreatif dan berisi tentang react atau R-nya itu adalah relate atau bisa kita bahasakan berhubungan dengan apa yang sedang terjadi baru-baru ini. Kemampuan E-nya adalah experience atau pengalaman. Selanjutnya A-nya adalah aplikasi atau penerapan dari soal tersebut pada kehidupan nyata. Selanjutnya C, komunikasi, yaitu bagaimana siswa mengomunikasikan hasil pikirannya melalui sebuah tulisan. Dan T adalah transferring, yaitu bagaimana siswa membagikan informasi yang ia peroleh kepada rekan-rekan yang lainnya. Selanjutnya dari segi konstruk, pembuatan soal HOTS sudah mencakup kurikulum 2013 dan menganut sistem yaitu kemampuan matematis siswa yang beragam. Nah, jadi soal itu sudah mencakup berbagai kemampuan sistem atau berbagai kemampuan matematis yang dimiliki siswa, mulai dari kemampuan matematis rendah, sedang, ataupun tinggi. Selanjutnya dari segi bahasa, ada satu saran yang diberikan oleh dosen atau ahli, yaitu mengenai bahasa yang ditunjukkan dalam keambiguitasan atau bahasa yang digunakan masih ambigu, jadi perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya langkah yang ketiga, one to one, yaitu dilakukan untuk melihat bagaimana siswa memahami makna pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan jelas. Jadi di sini peneliti melakukan wawancara kepada siswanya. Selanjutnya setelah dilakukan review ahli dan one to one, diperoleh prototipe tipe 2. Selanjutnya, prototipe tipe 2 diujikan pada kelompok kecil, yaitu terdiri dari 5 siswa dengan berbagai kemampuan matematis. Selanjutnya dilakukan kembali wawancara dan pemberian kuesioner. Pemberian kuesioner dilakukan secara online, jadi diberikan form online untuk mendapatkan jawaban siswa. Selanjutnya setelah dilakukan itu diperoleh prototipe tipe 3. Selanjutnya langkah ketiga atau yang terakhir adalah uji lapangan. Pada tahap ini
diikuti oleh 32 siswa kelas 8 ya. Ada revisi, maksudnya di sini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Palembang. Pada tahap ini diberikan hasil tes prototipe tipe 3 dan angket untuk mengetahui komentar, saran, dan pendapat siswa mengenai soal-soal yang diberikan. Fokus dalam penelitian ini yaitu melihat kemampuan berpikir kreatif siswa yang muncul ketika mengeja pertanyaan. Kemampuan berpikir kreatif meliputi aspek keluasan, kefasihan, dan kebaruan. Selanjutnya, hasil penelitiannya yaitu soal relasi dan fungsi telah dinyatakan validitasnya oleh para ahli dan telah dipraktiskan dari kelompok kecil. Maksudnya, validitas dan praktis sudah dibuktikan. Selanjutnya, berdasarkan proses wawancara yaitu dalam transkrip 1 dan jawaban pertanyaan siswa menunjukkan bahwa siswa memiliki pengetahuan kognitif matematika pada saat berpikir kreatif. Sesuai dengan Sitorus dan Masyarati yang menyatakan bahwa pengetahuan kognitif tahap berpikir kreatif yaitu membaca, memahami, mengumpulkan informasi, mengingat kembali pengetahuan sebelumnya, menganalisis ide matematika, serta memverifikasi solusi matematika. Selanjutnya diperoleh hasil penelitian terhadap siswa A pada soal nomor 1. Berikut adalah jawabannya. Lalu setelah dianalisis, siswa A memperhatikan setiap menu dengan membuat abjad, yaitu A, B, C sampai dengan K. Kemudian membuat himpunan pasangan berurutan yang memungkinkan menu dibuat berdasarkan daftar harga pada soal. Jadi dia mendapat 20 pasang menu yang bisa dipesan oleh Doni. Berdasarkan Saputra, langkah menjawab pertanyaan siswa A sudah mengikuti langkah berpikir kreatif. Langkah berpikir kreatif yang dimaksud yaitu mengeksplorasi, menemukan, memilih, dan melaksanakan. Selanjutnya, menurut Siswono, berpikir kreatif terdiri dari fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan. Siswa A menuliskan semua kemungkinan jawaban. Menu yang dipilih terdiri dari nasi, lauk pauk, dan minuman. Dari segi kelulusan, siswa dalam menyelesaikan soal terlihat dari bagaimana dia memodelkan jawaban dengan mempertimbangkan menu dengan menggunakan alfabet ABC sampai dengan K tadi. Dilihat dari segi kefasihan, siswa membuat menu menjadi satu set pasangan berurutan yang memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir menurut kebaruannya yaitu dilihat dari bagaimana siswa menjawab dan atau mengerjakan soal HOTS dengan cara yang berbeda dengan siswa lainnya. Selanjutnya, hasil penelitian yang kedua, jawaban siswa B terhadap soal nomor 2. Berikut adalah gambarnya. Menurut Saputra juga, langkah-langkah menjawab pertanyaan atau menjawab soal HOTS yang dilakukan oleh siswa B adalah membuat tabel bahan-bahan. Selanjutnya ialah menciptakan, yaitu ditunjukkan dengan mengisi meja dengan bahan-bahan dari setiap menu. Selanjutnya langkah memilih, yaitu menunjukkan atau ditandai dengan kurang lamanya jika mau membuat menu sayur lodeh dan sayur asam. Selanjutnya langkah pelaksanaan ditunjukkan dengan menu set seperti sop sayur, sop sayur asam, dan sayur capcay. Berdasarkan hasil uji kelompok kecil dan lapangan, soal-soal HOTS dirancang untuk menunjukkan ragam strategi jawaban siswa yang menampilkan ragam keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, seperti kemampuan berpikir kreatif dengan menjawab soal yang berbeda satu sama lainnya. Soal HOTS yang dirancang dengan menghubungkan konteks dunia nyata dengan konsep matematika menunjukkan bahwa siswa harus mampu menghubungkan, mengalami, mengaplikasikan, mengomunikasikan, dan mentransformasikan atau yang biasa kita sebut react informasi ke dalam konteks dunia nyata menjadi solusi matematis. Hal ini sangat baik untuk pembekalan siswa, pengalaman, serta pengetahuan bahwa matematika itu ada dan nyata dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis terhadap bagian hasil dan pembahasan. Yang diperoleh setelah saya mengamati, yang pertama yaitu peneliti menjelaskan desain pembelajaran yaitu dengan cara yang sistematis, dengan menjelaskan bagian per bagian.
Selanjutnya, saat pembuatan prototipe, peneliti menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana prototipe itu divalidasi oleh ahli, mulai dari saran, validator ahli, dan hasil keputusan perbaikannya. Yang selanjutnya yaitu peneliti menjelaskan instrumen yang digunakan untuk pengambilan data dengan baik dalam proses pembuatan produknya. Jadi setiap melakukan pengambilan data, peneliti menjelaskan instrumen apa yang digunakan dalam mendapatkan data tersebut. Selanjutnya, menjelaskan indikator dan langkah-langkah kemampuan berpikir kreatif menurut para ahli dengan baik. Ya, jadi tadi yang digunakan untuk membahas tentang hasil dan pembahasan yaitu menggunakan pendapatnya Saputra tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal HOTS, langkah-langkah menyelesaikan soal HOTS, dan menurut Sujarwo yaitu kemampuan atau ciri-ciri dari kemampuan berpikir kemampuan berpikir kreatif itu sendiri. Yang selanjutnya ialah menjelaskan dengan baik hubungan antara pengembangan soal HOTS dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, jadi di kesimpulan juga dijelaskan atau di pembahasan juga dijelaskan bagaimana soal HOTS itu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa soal HOTS yang terdiri dari dua soal yang dibuat itu dapat memicu kemampuan berpikir kreatif siswa. Namun menurut saya ada beberapa kekurangan yang dimana diantaranya ialah tadi hanya dijelaskan gambar atau contoh dari prototipe tipe 1 atau prototipe 1. Nah, sedangkan di pembahasan prototipenya sampai 3, namun prototipe tipe 2 dan 3 itu tidak dipaparkan. Jadi ada sedikit kekurangan menurut saya, yaitu tidak dijelaskannya prototipe tipe 2 dan 3. Namun secara keseluruhan pembahasan mengenai hasil penelitian itu sudah dijelaskan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.